Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Musa madza iftarada rabbuka ala ummatik qala iftarada alayya khamsina sholatan faqala irji ila rabbik fa inna ummatak la tutiqa al hadis. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah serta iradahnya. Kita masih diberikan kepercayaan, diberikan kesempatan umur untuk memperbaiki hidup kita dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita di majelis yang mulia ini satu upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa, yang artinya yuridullahu ayyukhaffifa ankum, Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan di antaranya Allah memberikan keringanan kepada umat manusia bahwa umat manusia atau kita umat Islam boleh menikahi budak-budak hamba sahaya wanita tanpa mahar. Ketika manusia atau ketika umat Nabi Muhammad tidak bisa menikahi wanita-wanita merdeka dengan cara membayar atau dengan cara memberikan mahar, di antaranya keringanan kepada umat Nabi Muhammad diperbolehkan untuk menikahi budak-budak wanita tanpa harus membayar mahar. Sedangkan menurut Mujahid dan Muqattil, yang dimaksud keringanan, Allah memberikan keringanan kepada kalian, kepada kita umat Muhammad, yakni Allah memberikan keringanan dalam segala aspek hukum syariat agama. Seperti kita bandingkan beban tugas syariat umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya, contoh solat, kewajiban solat, Nabi Musa atau umat Nabi Musa waktu itu mendapatkan kewajiban solat 50 waktu, khamsina solatan. Sedangkan umat Nabi Muhammad kita hanya melaksanakan kewajiban solat sehari semalam cuma 5 waktu. Ini adalah berkat perintah Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan perintah kewajiban solat setelah Isra atau ketika melaksanakan Mi'raj. Maka Nabi Musa waktu itu berkata, qala Musa berkata, madza iftarada rabbuka ala ummatik, wahai Muhammad, wahai saudaraku, kau mendapatkan kewajiban apa bagi umatmu? Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab,
ibtarada rabbi ibtarada alayya khamsina sholatan. Kami mendapatkan kewajiban sholat 50 waktu. Faqala, maka Musa berkata, irji ila rabbik, kembalilah kau kepada Tuhanmu. Fa innaka ummatak, sesungguhnya umatmu la tutiqa, tidak akan mampu. Ringkas riwayat, sampai Nabi Muhammad tiga balikan meminta keringanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikurangi dari kewajiban sholat itu, sampai titik akhir Allah mewajibkan kepada umat Muhammad, kepada kita sholat 5 waktu. Allah memberikan keringanan dalam kewajiban sholat. Allah memberikan keringanan dalam melaksanakan kewajiban saum. Kita melaksanakan kewajiban saum hanya di bulan Ramadan 30 hari 29 hari. Bayangkan kalau kita hidup di zaman Nabi Daud, saum selang 1 hari. Atau yang lainnya, bentuk pertobatan umat Nabi Muhammad ketika kita melakukan dosa, untuk membersihkan dosa-dosa kita adalah dengan cara bertobat dengan cara istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dalam istilah agama disebut taubatan nasuha. Cukup istighfar, tidak mengulangi perbuatan dosa itu, menyesal atas perbuatan yang pernah dilakukan, dan tutup dosa-dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Cukup dengan seperti itu, ringan, Allah memberikan keringanan. Bayangkan kalau kita hidup zaman Nabi Musa, kalau manusia berdosa besar atau berbuat syirik, ingin membersihkan dari dosanya, dia harus membunuh dirinya sendiri, alias harus bunuh diri. Seperti dalam riwayat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 54, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijl fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Patubu ila barikum, maka bertobatlah kamu, hai umat kaum Bani Israel, dari perbuatan dosamu itu, menyembah patung anak sapi. Paktulu angpusakum, dengan cara apa? Yaitu dengan cara paktulu angpusakum, membunuh diri sendiri, alias bunuh diri. Kalau mereka ingin bersih dari dosa kesyirikan itu, mereka harus membunuh dirinya sendiri, alias bunuh diri. Menurut para ulama, mereka harus membunuh dirinya sendiri, atau sebagian yang berpendapat orang yang tidak menyembah patung anak sapi atau tidak melakukan dosa harus membunuh mereka yang menyembah patung anak sapi. Dzalikum khairul lakum inda bariikum, itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Fataba alaikum, dan Allah pun menerima tobatmu. Nah, ini diantara bentuk keringanan syariat agama, hukum agama bagi umat Nabi Muhammad dibanding umat-umat sebelumnya. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan dalam hukum agama umat Nabi Muhammad? Apakah kita memang tak mampu? Kalau Nabi Musa mengatakan fa innaka ummatak la tutiqa, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 waktu, maka Allah di sini menjelaskan wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena apa? Allah menciptakan manusia, atau manusia diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Kita lemah, manusia itu lemah. Lemah dalam hal apa? Satu, ada yang berpendapat manusia itu lemah dari segi fisiknya. Coba bandingkan manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Tak sekuat gajah, tak sekuat kuda. Kuda bisa lari dengan begitu cepatnya. Gajah bisa membawa beban 2 beban atau 2 kali lipat dari beban tubuhnya. Semut bisa mengangkut beban 5 sampai 10 kali dari bobot tubuhnya. Manusia, justru manusia lemah, fisiknya lemah, tidak bisa mengangkut beban dari berlipat-lipat dari bobot tubuhnya. Dari segi fisik manusia lemah. Coba lihat hewan-hewan ketika dilahirkan,
dia langsung bisa berdiri, dia bisa langsung memakan atau mencari makanannya sendiri tanpa meminta bantuan kepada orang tuanya, kepada induknya. Tapi manusia ketika lahir ke dunia bukan lari, bukan makan, bahkan dia nangis, merangkak, baru bisa berjalan, baru bisa lari. Sudah bisa lari, masih tetap manusia meminta bantuan kepada teman-temannya, kepada orang tuanya, menandakan bahwa fisik manusia itu lemah. Yang kedua, lemah bisa jadi lemah karena memang manusia tidak kuat menahan, tidak bisa menahan dari godaan wanita. Sifat manusia atau sifat laki-laki lemah, tidak bisa menahan godaan dari para wanita. Buktinya, lihat Raja Kaisar, atau maaf, Raja Julius Kaisar, Raja Inggris, maaf ya kalau salah, Julius Kaisar ya, bisa runtuh, Julius Kaisar Raja Romawi ya, Julius Kaisar Raja Romawi bisa runtuh ya, atau terbunuh, terayu oleh siapa ya? Cleopatra, Ratu Mesir ya. Raja Ji ya, itu raja atau kerajaan Cina ya, bisa hancur atau bisa kalah oleh wanita yang cantik yang bernama Moxi ya. Kerajaan Majapahit bisa runtuh karena tergoda terayu oleh wanita cantik. Nabi Adam bisa tergoda terayu oleh siapa? Oleh istrinya, sehingga dia berani memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam bisa menahan godaan rayuan dari iblis, Pak. Dia tidak berani memakan atau mendekati buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rayuan iblis tidak mempan kepada Nabi Adam. Adam tidak berani melakukan itu. Iblis merayu istrinya Hawa, lalu Hawa merayu Adam, sehingga Adam tergoda berani memakan. Tuh menandakan wanita seorang nabi pun bisa lemah, lemah fisiknya, lemah imannya, tergoda oleh wanita. Pendapat lain mengatakan manusia lemah bukan hanya sekadar lemah oleh godaan wanita, lemah fisiknya, tapi ternyata manusia lemah ilmunya, lemah fisiknya ya, lemah dari segi hartanya atau berbagai macam hal. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, kita sadari kita sebagai manusia makhluk yang lemah, tapi kita juga harus tahu di balik kelemahan itu justru tersimpan potensi-potensi yang menjadikan kita sebagai manusia menjadi manusia yang lebih unggul dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Ketika kuda bisa berlari kencang, ketika burung bisa terbang yang tinggi ya, ketika ikan bisa menyelami air ataupun lautan, tadi situlah manusia punya potensi perbaikan, modernisasi dalam segi sosial, ekonomi, teknologi, politik, sehingga manusia kita bisa menjadi unggul, bisa mengalahkan makhluk-makhluk seperti itu. Walaupun kita lemah, tidak bisa seperti ikan, manusia bisa menciptakan kapal ya, bisa menciptakan kapal yang bisa menyelami lautan, bisa membuat alat yang bisa menerbangi atau bisa terbang sampai keliling dunia ya. Manusia bisa mencium dengan indera yang terbatas, membuat alat seperti anjing ataupun kucing ya. Ini menandakan bahwa di balik kelemahan yang Allah ciptakan dalam diri manusia, kalau kita sadar atas kelemahan diri kita, introspeksi dari kelemahan diri kita, justru kita bisa menjadi manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang berpotensi dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Tapi kadang di sisi lain, di sisi kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri manusia, ketika manusia tidak bisa mengembangkan potensi-potensi dalam dirinya, justru kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri manusia malah dijadikan budak hawa nafsunya. Justru manusia malah melakukan hal-hal yang berbau dosa, merugikan orang lain, memfitnah orang lain. Maka supaya kita terhindar dari hal-hal seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita umatnya dengan satu peristiwa ketika beliau Rasulullah
melaksanakan ibadah kurban atau menyembelih seekor kambing. Ketika Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing, ada sahabat berpikir mencari kelemahan diri dan kelemahan yang ada di sahabat-sahabat yang lain. Rasul bisa berkurban dengan seekor kambing, sementara saya tak bisa berkurban seperti beliau. Maka satu sahabat berkata, alayya dabuha, kalau begitu wahai Rasul, akulah yang menyembelihnya. Sahabat lain mencari kelemahan yang tidak ada di dalam, yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Wa alayya salhuha, akulah yang menguliti dan menurunkan dagingnya. Wa alayya tabhuha, sahabat lain mengatakan akulah yang memasak dagingnya. Ketika satu sahabat tidak bisa berkurban dengan harta dengan menyembelih seekor kambing, dia bisa berkurban dengan tenaganya, menyembelihnya, dengan mengulitinya, dengan memasaknya. Maka Rasul pun melihat masih ada kekurangan kelemahan yang tidak muncul dalam diri sahabat. Maka Rasul bersabda, wa alayya jam'ul hatab, maka kalau begitu aku juga yang akan mengumpulkan kayu bakarnya untuk memasak daging itu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dalam peristiwa ini ada pelajaran ibrah bagi kita. Ketika seseorang memiliki kelebihan dari segi harta, ilmu, maka kita bisa menjadikan kekurangan yang ada dalam diri kita, mencari kelemahan dalam diri kita, mengoreksi kelemahan-kelemahan orang lain, bukan dijadikan ladang untuk berbuat dosa, diperbudak hawa nafsunya, merugikan orang lain, tapi dijadikan ladang untuk berbuat kebaikan, ladang untuk ibadah. Ketika Rasul bisa berkurban dengan harta dan mengumpulkan dengan tenaganya dan mengumpulkan kayu bakar, maka sahabat-sahabat lain berupaya untuk menyaingi atau mengimbangi kebaikan atau ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia bisa memahami dari kekurangan dirinya dan menjadikan ladang kebaikan dari kekurangan kelemahan yang ada dalam dirinya, insya Allah tidak akan manusia atau tidak akan ada pegawai-pegawai yang kekurangan gaji, tidak akan ada orang miskin, orang fakir yang kelaparan, sebab manusia berupaya berlomba untuk membantu sesamanya. Tidak akan ada manajer ataupun perusahaan-perusahaan yang mengkorting dari jeripayah karyawannya. Ketika dia bisa memahami, saya bisa jadi manajer karena ada anak buah, saya bisa menjadi raja karena ada rakyatnya. Itulah artinya dia bisa memahami kelebihan ataupun kekurangan yang ada dalam dirinya. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya tugas, tanggung jawab, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan tauhid kepada umatnya. Orang-orang kafir Quraisy merasa terhalangi langkahnya dengan kedatangan Rasulullah, dengan mengajarkan kepada kaumnya tauhid, dengan mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada umatnya, sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak bisa mencari kesempatan, tidak bisa mencari keuntungan apa yang dia inginkan, karena ada Rasul waktu itu dengan tugas mulia beliau. Maka orang kafir Quraisy dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah, tokoh bagian dari kafir Quraisy, berupaya merayu, membujuk Rasulullah SAW supaya beliau berhenti dari dakwahnya. Maka Utbah bin Rabi'ah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, yabna ahi, wahai saudaraku. Yakni Utbah dengan Nabi itu masih satu paman, masih saudara, masih keluarga. Wahai saudaraku, kau mendapatkan tugas yang mulia, tugas yang besar, berdakwah di depan kaummu, tapi hal itu justru memecah belah di antara umat kami, di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Maka saya akan menawarkan kepada engkau, barangkali engkau bisa memikirkannya, barangkali kau bisa menerimanya.
Maka Nabi bersabda, ya Abu Walid, wahai Abu Walid, panggilan untuk Utbah, wahai Abu Walid, silahkan katakan apa yang mau kau katakan, sarankan kepada saya. Aku tawarkan kepada engkau, jika kau berdakwah itu ingin mendapatkan harta, jika kau ingin mendapatkan harta menjadi orang yang paling kaya, maka kami akan berikan atau kami akan mengumpulkan harta di antara umat kami, di umat-umat kami, sehingga kau menjadi orang yang paling kaya. Utbah bin Rabi'ah menawarkan Rasul mencari titik kelemahan manusia dengan cara menawarkan harta. Karena memang seperti itu, manusia biasanya kebanyakannya lemah kalau dia sudah berhadapan dengan harta, akan lupa dengan amanat, akan lupa dengan tanggung jawabnya ketika dia sudah diiming-iming dengan harta, lupa dengan janji-janjinya. Ketika di awal dia berjanji seperti itu, tapi ketika dia sudah naik diiming dengan harta 150 miliar, dia menolak. Bukan menolak tidak mau, malah dia meminta 500 miliar. Jabatan dijadikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, memperkaya dirinya. Nah, seperti itulah Utbah bin Rabi'ah melobi Rasul mencari titik kelemahan yang ada dalam diri Rasul dengan diiming-iming dengan harta. Kalau kau ingin menjadi orang terkemuka, maka kami akan menjadikan kau sebagai orang terhormat, sebagai ketua. Kalau kau ingin menjadi raja, maka kami akan menjadikan kau sebagai raja kami. Sehingga kami tidak akan bisa memutuskan suatu perkara sebelum ada keputusan dari engkau. Jika kau ingin wanita, maka kami akan memilih wanita-wanita yang paling cantik di antara kami. Silahkan kau mau menikah dengan berapapun wanita yang kau pilih, yang kau sukai. Itulah sangkaan Utbah bin Rabi'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencari titik-titik kelemahan yang ada dalam diri Rasulullah. Tapi justru ungkapan-ungkapan seperti itu dari Utbah bin Rabi'ah, Rasul bersabda, sudahkah kau berkata, sudah kau mengungkapkan saran-saranmu? Maka tak lama kemudian Rasulullah membacakan surat Fussilat ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatu Qur'anan arabiyyal liqaumi ya'lamun. Basyira wa nadhira wa fa'aradu aksaruhum fahum la yasma'un. Dan selanjutnya, sampai Utbah bin Rabi'ah terbungkam, tidak mau mengungkapkan kata-kata lagi, karena dia sadar apa yang disampaikan ucapan Rasulullah SAW tadi surat Fussilat ayat 1-5 bukanlah sabda atau bukanlah ucapan-ucapan seperti biasa yang mereka dengar, bukanlah syair-syair yang biasa diucapkan oleh di kelompok-kelompok mereka. Sampai hampir Utbah bin Rabi'ah terpedaya dengan sabda atau dengan firman Allah surat Fussilat ayat 1-5. Ini menandakan ketika Rasul diupaya di lobi ya, dengan berbagai macam fasilitas harta, kekayaan, kerajaan, bahkan wanita, tapi justru Rasul tidak goyah, tidak berhenti dari tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan tauhid kepada umatnya. Kenapa? Sebab Rasul sudah dibentengi, sudah punya keimanan dan ketakwaan yang sangat kuat. Maka inilah yang paling penting bagi kita. Iman dan takwa adalah satu benteng yang terpenting dalam diri kita. Walaupun kita fisik lemah, tapi kita, iman kita, diri kita tidak bisa dibeli dengan harta materi-materi seperti itu. Maka upaya kita untuk meningkatkan ibadah atau untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai benteng diri, kekuatan yang paling utama, dengan cara terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah Jumat, sholat wajib 5 waktu, sholat sunat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, membaca Quran adalah satu upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi manusia yang paling kuat, tidak bisa dikalahkan dengan berbagai macam hal apapun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah yang telah memberikan hati kita ke jalan yang benar, mudah-mudahan Allah tidak membalikan hati kita tergoda dengan rayuan-rayuan materi dunia. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan, yang selama ini kita lakukan, menjadi upaya untuk
meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.